Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 macam manusia yang dirindukan surganya Allah. Apa kota masuk awak? Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kata Rasulullah mengatakan 3 kali, dia mengatakan, saya ingin masuk surga, ya Allah masukkan saya surga. Saya ingin masuk surga ya Allah 3 kali. Maka Rasulullah SAW surga itu berkata, ya Allah masukkan dia ke surga, karena dia rindu ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat sidang jemaah subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi kini kita masih diagi umur panjang dari Allah. Kawan-kawan kita labaya banyak jua nampai meninggalkan dunia, diwafatkan di Allah. Tak dapat menikmati Ramadan tahun kini. Ada yang masih terbaring di rumah sakit. Dan Bapak Ibu yang hadir, alhamdulillah sehat lahir batin, dapat hadir ke masjid dalam rangka melaksanakan solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir kau masuk surga. Yang tak hadir mudah-mudahan Bapak Ibu yang begitu selalu mendoakan. Kemudian yang sakit atau yang diwafatkan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang diwafatkan oleh Allah mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi akhir zaman, membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Sekaligus beliau wa khataman nabiyyin, penutup daripada segala nabi. Dan Rasulullah SAW yang akan memberikan kita syafaat nanti di akhirat. Tidak ada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Itu pun kalau diakui awak umatnya. Kalau tidak bisa awak nanti dapat syafaat beliau. Tentunya ingin mendapatkan syafaat beliau, Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan, jadikanlah pegangan hidup kita, sehingga awak tidak tersesat hidup di atas dunia dan hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, setiap ustaz didatangkan untuk pai mengaji, memberikan pencerahan. Gunanya apa? Supaya ndak lamah iman awak, baik kondang maupun ndak kondang ustaz. Tapi ada hendak menyangkui, ada yang ndak pangana, lalu lupa jo kaji. Biasanya kalau lupa kaji ko awak bananga jo telingo. Menanga jo telingo biasanya lupa kaji karena dia itu masuk telinga suara. Namun dia itu ya berang ngai tadi, nak baru berubah gitu. Ini kalau lah masuk telinga suara dia malah lain, dan itu je lain. Ya bu, anak yo. Jadi apa ibu yang berbahagia kedam itu. Bapak ibu yang berbahagia, ada 4 macam manusia yang dirindukan surganya Allah. Apa kota masuk awak? Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kata Rasulullah mengatakan 3 kali, dia mengatakan, saya ingin masuk surga, ya Allah masukkan saya surga. Saya ingin masuk surga ya Allah 3 kali. Maka Rasulullah SAW surga itu berkata, ya Allah masukkan dia ke surga, karena dia rindu ke surga. Barang siapa yang ingin dihindarkan dari azab neraka, maka neraka berkata, ya Allah hindarkan dia dari api neraka. Ini nak kata wali, ada orang yang mengatakan, carikan saya, kapan perlu carikan kamar saya di neraka, akan dikabulkan oleh Allah
Allah nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah. Karena suatu ucapannya itu adalah doa. Ada orang ecek yang ada itu, Bu? Akan dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Nah, maka kita harus untuk menginginkan surganya Allah dengan jalan usaha kita. Maka apakah kita termasuk orang yang dirindukan surganya Allah atau tidak? Insya Allah mudah-mudahan kita dirindukan surga. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang dirindukan surganya Allah itu adalah talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat juga nanti di akhirat. Samping naun Allah, syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW dan Al-Quran dan selalu kita baca. Manfaat Al-Quran kita baca, yang pertama tanam perasaan awak. Yang kedua kita berpahala, kita baca Al-Quran dulu. Makanya senang kita membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah fungsinya Al-Quran yang kita baca ini adalah sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia. Jadi ditunjuk iko jalan yang lurus ke tempuh, ko jalan yang bengkok jadi tempuh. Lah ditunjuki jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan kebenaran. Setelah kita membaca apa yang kita ucapkan di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kebenaran. Jalan kebenaran, ucapan kita ucapan yang benar, amalan kita benar, perbuatan kita benar. Inilah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu yang berbahagia, awaklah solat selalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Jangan tempuh jo jalan dan bengkok oleh jalan yang kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita selalu baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi perintah dan larangan, ancaman surga dan neraka, balasan amal baik dan amal buruk. Nah, itu yang kita lakukan dalam video. Al-Quran itu sebagai hudan linnas. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai furqan, pembeda. Jadi kalau bisa kita membedakan ma yang baik, ma yang buruk, ma yang halal, ma yang haram, berarti Al-Quran sudah kita jadikan pedoman hidup sebagai furqan. Tapi kalau awak Bapak Ibu asal paru kita kanyang, kita nak penting siapa punya orang. Ku ada ibu punya kambing di rumah, ada punya kambing. Nah indak zaman Jawa nak punya kambing nak begecian. Ku ada kambing tu dilapihan ke para orang. Nan kambing ku apa nanyo makan ndak pernah nyo minta permisi. Asal paru nyo kanyang. Itulah kambing. Nak penting no ko punya senu jangan makan nak doh. Berarti orang kalau mau makan apa nan ada punya ndak punya nyo makan, punya orang nyo sembah atau sama jo kambing. Itulah manusia. Gaji apa ambil, tunjangan apa ambil. Nan aspal tu jadi daru ayo. Kereke tu jadi kunyah ayo. Karate tu jadi makan jo. Ambil. Makanya manusia ndak puas-puasnya dengan kehidupan dunia. Maka Al-Quran sebagai pembeda, bisa kita membedakan mana baik dan mana buruk. Dan ketiga Al-Quran yang kita baca itu adalah sebagai sifat. Artinya bagaimana? Obat kok pencegah, tidak sekedar meringankan. Kita balik ube bodrek untuk menghilangkan sekewa itu sekedar meringankan. Tapi kalau sifat di dalam Al-Quran pencegah dari berbagai macam penyakit, kok pencegah. Jadi kalau kau awak mau be awak nak jo cegah-cegah, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Mungkin seluruh penyakit nan ada pada diri awak, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pai awak ke masaji diube, ko ado gelisah perasaan awak, pai ke masaji, nak pai ke dokter awak do. Gelisah perasaan awak, apa ke masaji? Nak nyaman perasaan awak, pai ke masaji, batanyo ke ustaz, ko batanyo maleh do. Ndak, oh ustaz, perasaanmu dah lama ambo bazikir lai ustaz 1000 kali, libat tu zikir ibu cemo. Tu batanyo ada ibu ko batanyo zikir ambo lewat tu ustaz, ambo 1000 kali ambo berzikir. Kata Allah, Allah bi zikrillah tatmainul qulub. Kecuali dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian
ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah, hai orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Lah yang bawa ingat ustaz bazikir ambo 1000 kali pindaknya nyaman batin ambo ustaz ambo jadi ibu ko zikir nak batul bana batul zikirnya setiap salat awak baca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ambo cali ibu-ibu ko setiap zikir bawa campur-campur zikirnya na lain. Bamang ko itu anak-anak ko kan mamaka sesolat tu. Jadi setelah solat ibu ko nyo baca zikir subhanallah subhanallah, yang mamaka ayo subhanallah ko subhanallah. Hanya baca ya. Anak mamaka lah masuk lo kemari. Lewat tu zikir tu indah. 1000 kali nak zikir awak nak batu zikir. Anak mamaka lah masuk lo kemari. Subhanallah, orang kecil yang mandang lain. Subhanallah. Nak cari apa ibu-ibu tu? Kalau ibu-ibu nan berang saja kan anak pasti zikir tak batu tu. Jangankan itu sedang semaya, sedang solat, si anak nama dah, ni ingin tahu. Allahu Akbar. Perhatian ke mana anak pai itu. Aku je biang keladi ke mana tu lari. Duduk bayar. Baik, siap solat dan tanya ke mana. Hai bagai awak nak. Tak ada rumah. Nampak ni cik matu sen senang sembahyang dan tu cari ke apa yang macam. Ngas sembahyang, ngas solat. Lagi tadi mau solat awak. Makanya apa ibu yang berbahagia, mako pelo anak tiawak. Adi ube atiawak sikonan penyakit nan ada sifat iri, sifat dengki segala macam, sifat-sifat yang tak baik tu sehingga terbuang. Awak dengar-dengar aja ceramah sifat iri. Tahu iri ibu? Dengki. Iri ke orang boleh tuang jantung awak dan sakit. Tidak. Macam-macam saja orang mendaki yang awak dan sesak. Itulah penyakit di masyarakat, penyakit AIDS. Angkuh, iri, dengki, sombong. Itulah penyakit di masyarakat. Itu yang perlu diubah tiuk sebentar. Kalau tidak diubah, maka kita akan sengsara. Batin awak menderita. Makanya apa ibu yang berbahagia, kalaulah diubik batin awak, kita selalu mencintai Allah dan Rasul, kita kurangi sifat keduniaan, kita melebihkan cinta kita kepada Allah. Maka cinta kepada Allah mendapatkan redha dari Allah. Cinta selain itu akan menghancurkan kehidupan manusia pribadi itu sendiri. Maka cinta kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka terjadilah CLBK atau nang kelamaan di ibu nah itu kaji embo doh. Cinta luntur berujung kematian. Itu CLBK terengar suami ibu orang kerancaan. Nah, makanya cinta tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada orang gantung diri. Kebatang ke baru istri pegawai, suami gantung diri. Bodoh tu jadi lepak. Jadi apa ibu yang berbahagia, kalau ada suami ko kana berang de orang rumah pai selaring, jangan tuang lo diri. Nak lalu rumah sedih 3 hari. Nak bungkui kalau ingin nyobai nak. Jadi apa ibu yang berbahagia, nak usah gantung-gantung diri, tak nyaman awak ro. Sangko ke mati ko lenang nyaman awak. Nah, makanya apa ibu yang berbahagia, selalu kita ubek penyakit. Baik itu jawab bapak ibu yang berbahagia, selamatkan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan orang, jangan dipersulit. Kok ada bapak ibu keluarga awak nan sakit di rumah sakit, karena dulu bertanya, berarti gitu ada yang ala siap untuk awak mati, ada yang alun siap untuk mati. Pai awak ke rumah sakit baros, bapak penyakit kan dia nak takau orang boleh doh, rencana ambo mati selain. Akan itu berarti nyolah siap untuk mati. Makanya dole ibu nama tanya sedang payah kawannya banar penyakit kau ni nak dole lah banyak penyakit ambo hanya doa dari orang korek kawannya mudah-mudahan husnul khatimah je nya mati le nah husnul khatimah ni. Makanya apa ibu yang berbahagia, selamatkan orang, jangan ditakut-takuti. Awak kalau pai ke rumah sakit dia mudah-mudahan capek jola cegak dan batamu Jawa di Ramadan tahun gini. Jadi apa ibu yang berbahagia, kemudian Al-Quran itu sebagai rahmat.
Rahmat Al-Quran tanang perasaan awak, sejuk perasaan awak. Tadanga orang azan, dia bagagi-gagi awak ke masaji. Kaki nare mati asam urat, ndak terasu saya tu. Makanya orang melaksanakan solat subuh terangan surah azan walaupun dia mendatangi dengan merangkak. Makanya Pak Ibu yang berbahagia, inilah keberkahan solat subuh. Jadi Pak Ibu yang berbahagia, tentunya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanang perasaan awak di masjid rahmat. Sadu hati awak dan sanang awak mencari ustaz. Dulu orang mencari ustaz ko menguruk sejantung apa? Tak bantu ustaz ko nak mengerti berang siapa mencari ane. Galak indak, segala indak, senyum indak, lalak sama tua gambu. Jadi apa ibu yang berbahagia, alhamdulillah ibu-ibu sekolah cerah-cerah. Maka rahmat dari Allah. Rahmat tanang seperasaan kali di masjid ke dan dehan pungguang karindi yang diunjuan kaki. Betul. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat. Setiap ambo mengaji di masjid ko pasti dindiang ko nak taruh di ma tempat manyandanan tago. Adu cari itu mah. Atu rahmat dari Allah. Sana ada orang manyandan pungguang kadindiang bantu ada kapindiang saya belakang. Itu nak nyaman itu. Berarti entah alergi, entah baat, nak tahu ada. Pokoknya sadian dihan pungguang karindiang masjid ko nyaman perasaan. Aduh lu tak kaluk itu mah. Mau malam ini ustaz ceramah bisa lo lalu. Ndak disengaja itu. Bisa lo lalu seorang. Ya, jadi ko ada apa-apa ingin nyenda lah. Apa nyaman perasaan masjid. Ndak lagi piangin ko ndak ada ke dia si ko nyaman perasaan. Jadi apa ibu yang berbahagia, ikulah fungsi Al-Qur'an dan kita wajib.